ini kita akan belajar tentang macam-macam perkembangan teknologi. Who watch my link? Siapa yang sudah menonton video Miss? Semi no, Miss. Apa nak? What? Semi belum, Miss. Why not yet, Semi? Kenapa belum? We already studied now. Apa? Keluar dari kamar. Okay, later please prepare yourself ya, and don't forget to watch my link. Okay, now please take out and open your book page 87 until 90. Have you opened? Sudah dibuka nak? Okay, thank you. Okay, kids. Yeah, for today, Miss Irna will introduce you, kinds of technology development, especially production technology. Ya, jadi hari ini Miss akan memperkenalkan kepada anak-anak Miss macam-macam perkembangan teknologi, terkhusus teknologi produksi, ya, perkembangan teknologi produksi. And we will discuss the review if we have the spare time, ya. Kalau kita masih ada waktu, kita akan bahas reviewnya. And for today we don't have assignment. Ya, hari ini tidak ada tugas. Okay, for Indie for class, ya, I wanna say yes, I really appreciate you, ya, because all students in Indie for class already finish your project. Yay! Applause for yourself. Yuk, tepuk tangan dulu untuk anak-anak Miss ya. Tidak, semuanya sudah mengumpulkan project IPS. Oke, kids. Iya, hari ini Miss-nya akan jelaskan macam-macam perkembangan teknologi. Iya, perkembangan teknologi. Ya, contoh perkembangan teknologi itu ada 3. Yang pertama, perkembangan teknologi produksi. Miss kok gambarnya kerbau? Perkembangan produksi, ada yang tahu, nak? Oke, ada yang tahu, do you know? Ada, Miss. Oke, iya, produksi ya. Produksi berarti, arti produksi adalah menghasilkan sesuatu ya. Nah, kerbau pada zaman dahulu digunakan ya proses produksi padi menjadi beras ya. Pertama, ketika padi akan ditanam, sawah itu akan digemburkan. Kalau zaman dahulu menggunakan kerbau, tanahnya dibajak, tanahnya ya nak, dibajak menggunakan kerbau ya supaya tanahnya subur. Nah, it will take a long time, ya, akan memakan waktu yang lama kalau menggunakan kerbau. Nah, setelah adanya teknologi digunakanlah traktor ya untuk membajak sawah. Iya, jadi ya waktu yang diperlukan juga sedikit, akan berkurang, lebih berkurang ya daripada menggunakan kerbau. Oke, selanjutnya kalau zaman dahulu di perkembangan teknologi transportasi ya, pada zaman dahulu kala orang-orang zaman dahulu itu menggunakan kerbau, lembu, kuda, unta, and many animals ya nak, to be transportation media ya. Sebagai alat transportasi mereka, biasanya mereka menggunakan hewan-hewan besar yang bisa dikendarai atau yang bisa ditunggangi ya. Nah, setelah adanya teknologi, setelah berkembang teknologi ya, sudah tidak ada lagi orang-orang yang naik kuda kemana-mana. Atau masih ada anak-anak bisa lihat di lampu merah ada yang naik kuda, naik lembu, naik gajah, ada? Kami lihat orang naik kuda, Miss. Tidak ada ya yang naik kuda. Ya, palingan abang-abang delman itu pun dia bukan tujuannya untuk alat transportasi. Lagi, Miss. Iya, sebagai hiburan saja ya kan naik delman. Iya, jadi tidak ada kita temukan ya di lampu merah itu orang naik kuda, naik gajah ya, naik unta juga tidak ada ya nak. Oke, kalau sekarang karena sudah ada teknologi ya, maka kita banyak menemukan ya masyarakat itu naik mobil ya. Oke, use motorcycle, use aeroplane to go to everywhere. Untuk kemana-mana naik apa? Naik pesawat.
Oke, kalau mau keluar kota, misalnya mau keluar negeri, baru naik pesawat ya. Iya, jadi jangan di dalam kota ya, mau pergi, misalnya mau belanja ke mall, naik pesawat. Tidak ada pesawat ke mall. Oke, ya kids. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan teknologi komunikasi. Oke, from another class, ya, when Miss Irna teach in another class just now, tadi Miss Irna ngajar di kelas lain, ya kan? Kemudian ada one student ask me, Miss, kok itu gambarnya burung membawa surat, do you know? Anak-anak Miss tahu? Tahu Miss, karena dulu kalau yang mau ngirim-ngirim surat itu burung Miss biasanya dipakai. Yes, great answer. Thank you, Isabel. Iya, jadi nak, kalau pada zaman dahulu kala ya, untuk mengirimkan surat itu menggunakan burung sebagai pengantar surat. Pak Pos dia ya, Pak Pos. Oke, oleh karena itu Pos Indonesia gambarnya atau lambangnya itu burung merpati. Ya, jadi kalau zaman dahulu pakai burung ya nak. Oke, contohnya nih, kalau zaman dahulu sih Fania mau kirim surat ke Bella, ya kan? Want to send the letter to Bella. Pakai burung merpati ya, bisa sampainya berbulan-bulan. Contoh nih, si Fania send the letter start from March ya. Mulai dari Maret mengirimkan suratnya, nanti sampai ke Bella ya. Sampai ke Bella nanti di bulan Desember ya. It's too long ya, sangat lama. Wah, sementara beritanya sudah berlalu sangat lama, sudah berbulan-bulan ya. Jadi oke, kita beruntung saat ini ya, sudah tinggal di zaman teknologi. Mau kirim apa-apa, kirim tugas ke Miss pakai video ya, send by WA ya kan, kirimnya cepat, tidak perlu pakai burung merpati ya. Jadi perkembangan teknologi komunikasi, jadi itulah ya nak. Sudah terlihat ya perbedaan antara zaman dahulu kala belum ada teknologi dengan saat ini di masa perkembangan teknologi semakin pesat. Oke, ya, for especially for today ya, khusus hari ini Miss Irna will explain to you ya the sample from production technology development ya. Hari ini Miss akan jelaskan contoh dari perkembangan teknologi produksi. Produksi yang pertama berarti nomor 1 tadi ya nak. Yang nomor 1, yang this one. Perkembangan teknologi produksi. Oke. Yang pertama itu apa contoh dari perkembangan teknologi produksi? Yaitu produksi pangan. You can open your book. Kalian bisa lihat buku kalian. Produksi pangan. Ya. Contohnya apa, Miss? Penggunaan alat pertanian. Ya, same with Miss Irna already explain just now. Tadi Miss Irna juga sudah menjelaskan ya penggunaan alat pertanian. Kalau zaman dahulu, ya untuk membajak sawah saja menggunakan kerbau. Setelah adanya teknologi, masyarakat petani menggunakan traktor. Atau untuk menggiling padi, kalau zaman dahulu itu padinya ditumbuk-tumbuk, nah ya, ditumbuk di lumpang. Ya, kalau setelah adanya teknologi menggunakan mesin. Ya, jadi semuanya sudah serba mesin saat ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya mesin produksi makanan. Oke, mesin produksi makanan biasanya ini kita jumpai di pabrik-pabrik ya. Di pabrik-pabrik yang memproduksi makanan. Oke, coba I want to ask you. Oke, Isabel, what food are you eating? Isabel, what food are you eating? I'm not eating food. Oh, you are not eating food. Okay, Sammy just now was eating food. Coba Sammy, tadi kamu bukan kan sedang makan makanan. What food? I think biskuit, right? Yes, biskuit. Coba, itu biskuitnya beli atau buat mamanya? Itu biskuitnya beli atau buat? Sammy? Beli. Yes, buy ya, beli. Buat pun bisa, Miss. Buat boleh, bisa kalau misalnya tahu, if you know the way, kalau tahu caranya, mamanya tahu caranya, bisa buat. Ya, oke, nah itu yang Sammy makan tadi, yang Sammy makan adalah hasil olahan mesin produksi makanan.
ya. Kemudian ada yang namanya pengawetan makanan ya, pengawetan makanan. Contohnya saja susu atau makanan-makanan lain yang kalian makan. Ya, itu sudah melalui proses pengawetan makanan. Ya, jadi ada tadi yang seperti di kelas lain. Miss, tadi kan Miss bilang, Miss just now said, ya kan, susu menggunakan pengawet, Miss. Boleh nggak kalau saya letak susunya di dalam gelas, saya biarkan sampai setahun. And then I want to drink. May not ya nak, tidak boleh ya. Susunya itu ya ketika di kemasan baru bisa bertahan ya. Jadi jangan kalian tuang ke dalam gelas. Oke, mau buat percobaan ini seperti Miss Irna tadi katakan, Miss, Ma ini kan susunya udah dikasih pengawet, udah melalui proses pengawetan. Jadi ini I want to try ya, put in the glass, mau letakkan di gelas, saya biarkan 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan saya minum. Can you? Oh. Yang pertama sudah kering susunya, tidak ada susunya lagi ya. Setelah itu susunya basi ya. Edit, Miss. Iya, sudah basi susunya ya. Cannot drink again ya kan? Tidak bisa. Susunya itu hanya bertahan apabila masih di dalam kemasan yang belum dibuka ya nak. Jadi jangan buat eksperimen macam-macam. Oke, apalagi berbahaya untuk kesehatannya ya kids. Oke, Indah, show on your video nak. Oke, now. Okay, I want to remind you if you want to buy the food ya, please see the expired date. Jadi kalau beli makanan jangan lupa ya nak, lihat atau perhatikan tanggal kadaluarsanya. Ya, oke, next the second itu produksi pakaian. Oke, now please touch your clothes. Coba dulu disentuh, dipegang dulu pakaiannya, celananya ya. Coba itu terbuat dari apa? Dari kain, dari bulu domba, Miss. Iya. Bulu Dari domba. bulu domba ya. Ada yang dari bulu domba ya. Kemudian kalau dari bulu domba berarti pakaiannya Evelyn bulu-bulu dong. Miss, ada bulu ular loh. Bulu ular? Baru ini Miss dengar ada bulu ular. Ya. Pakaian Dan bajunya. Miss, hah? Pakaian bajunya ular. Bukan bulu ular, nah, not bulu ular. Baru ini Miss dengar ular berbulu. Kulit Ya, ular. kulit ular. Ya, kulit ular. Oke, jadi jangan salah ya, nak. Siapa guru IPS-nya? Miss Irna. Kok bisa? How can you say ya? Snake have a fur. Kenapa bilangnya ular berbulu? Padahal Miss-nya tidak ada mengatakan ular berbulu, ya kan? Oke, nah. Selanjutnya itu pakaian, nah, terbuat dari kapas. Ya, dari kapas dibentuk menjadi benang. Dari benang ditenun, ya, ditenun atau disusun, ya, menjadi sebuah kain. Ya, dari kain selanjutnya dibuat pola membentuk sebuah pakaian yang kita pakai. Jadi prosesnya panjang ya, nak. Nah, kalau zaman dahulu untuk menenun itu menggunakan alat tenun tradisional. Ya, selanjutnya pakaian batik. Do you know batik? Ya, batik ada corak-coraknya kan, nak? Corak-corak batik itu ya kalau zaman dahulu terbuat dari canting dan lilin ya atau malam. Dalam membatik menggunakan itu zaman dulu ya nak, menggunakan canting. Canting itu seperti ditulis ya, menulis, alat tulis atau alat untuk membatik. Tetapi kalau saat ini zaman sudah modern ya, untuk membuat pakaian sudah menggunakan mesin modern dan untuk memotifkan batik, membuat batik menggunakan cap ya. Cap itu sengaja dibuat, di bawahnya itu sudah ada pola-pola dari batiknya sehingga tinggal dicap. Jadi lebih cepat deh selesai. Ya kan? Oke, next. Ada yang namanya produksi tempat tinggal dan perlengkapan. Ya, pembangunan rumah dan apartemen contohnya.
Ya, jadi kalau zaman sekarang pembangunan rumah dan apartemen khususnya sudah menggunakan teknologi canggih ya, contohnya seperti ini. Have you ever seen this? Pernah lihat ini anak-anak, Miss? No, Miss. Pernah ketika Manhattan dulu dibangun? Ya, kita sering melihat ini. Pernah, Miss. Ya, Dulu rumah Semi lagi dibangun, Miss. Iya, pakai ini Semi rumahnya dibangun. I ever see, Miss. Sekarang rumahnya udah 40 tahun. Oke, iya, lebih tua daripada Miss ya. Oke, Semi, ya. Nah, inilah salah satu contoh teknologi alat untuk membangun sebuah apartemen ya, apartemen tinggi atau khususnya bangunan-bangunan yang tinggi. Oke, nah selanjutnya ada industri perlengkapan rumah dan perkantoran. Jadi sekarang sudah banyak ya nak pabrik-pabrik khusus membuat perlengkapan rumah dan perkantoran. Contohnya saja teknologi apa yang ada di rumah kalian. Contohnya televisi, ya kan? Ada banyak kan? Televisi, kompor gas ya. Saat ini kompor gas sudah beralih menjadi kompor listrik, oven listrik, and many more. Masih banyak lagi yang lain-lainnya. Is it? Benar nggak yang Miss katakan? Yes. Yes, ya kan? Oke, nah selanjutnya kita akan berbicara tentang manfaat dari perkembangan teknologi di bidang industri produksi. Ya, the benefit from production technology development ya. Manfaat dari perkembangan teknologi di bidang produksi. Yang pertama tadi produksi pangan. Produksi pangan itu pangan. Siapa sih yang masih ingat pangan? Pangan itu apa? Makanan. Iya, pangan itu makanan. Yuk, pangan itu makanan. Jadi jangan salah ya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, jumlah produk meningkat. Ya, jumlah produk pangan bisa meningkat karena adanya kemajuan teknologi. Ya, karena adanya kemajuan teknologi, jadi jumlah produk pangan meningkat. Isabel, mute please, Isabel. Isabel, mute please. Oke, ya selanjutnya pilihan makanan juga banyak variasinya ya nak. Coba kalau anak-anak pergi ke swalayan atau supermarket, or you can go to the store ya, you can find many foods and drinks, right? Banyak kan jenis-jenis makanannya. Kalau soal makanan, apalagi di sesi 3 ini ya, in the 4 class, pasti paling semangat. Is it? Ya kan? Paling semangat ya sudah sesi 3. Oke, apa sih kekurangannya, Miss? Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya, nak. Yang pertama, meningkatnya penggunaan pengawet makanan. Ya, kita tahu pengawet makanan itu bagus atau tidak bagus untuk tubuh kita, kids? Tidak bagus. Ya, tidak baik untuk kesehatan kita ya, nak. Tidak bagus untuk tubuh kita. Selanjutnya, masyarakat juga lebih memilih makanan yang memiliki pengawet karena dianggap praktis ya. Praktis itu apa? Do you know? No. Mudah untuk disajikan, cepat saji, praktis, simple. Ya kan? Gak ribet ya. Oke, next ada yang namanya produksi pakaian. Ada kelebihannya ya nak. Yang pertama itu bisa meningkatkan hasil produksi pakaian. Ya, as we know nowadays ya many style of fashion, banyak sekali kan gaya-gaya untuk pakaian. Iya, jadi kalau zaman dahulu kalau untuk membuat sebuah pakaian saja menggunakan jarum, ya pernah lihat namanya menjahit pakai jarum? Pernah? Yes. Iya, kalau saat ini sudah pakai mesin, ya, jadi bisa lebih cepat dan hasil produksi pakaian pun meningkat, ya nak. Selanjutnya bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ya. Oke, selanjutnya kekurangannya. Kekurangannya apa? Bisa menimbulkan pencemaran. Loh, Miss, kok bisa? How can, Miss? Iya, karena because ya nak.
Produksi pakaian itu menggunakan pewarna makanan. Pewarna makanan, sorry. Pewarna tekstil, bukan pewarna makanan. Emang bisa mau buat kue? Pewarna tekstil ya, atau pewarna pakaian. Bukan pewarna makanan ya. Miss mau buat pakaian sekarang, bukan mau buat kue. Oke, selanjutnya ya nak. Produksi tempat tinggal dan perlengkapan. Kelebihannya apa? Iya, kelebihannya yaitu perkembangan teknologi membuat pembangunan rumah dan bangunan menjadi lebih mudah. Ya, bisa juga kita mendapatkan perlengkapan rumah dan perkantoran menjadi lebih mudah melalui internet. Ya, from internet we can buy anything. Ya, karena bisa beli apapun kan? Semuanya bisa dibeli. Nah, selanjutnya kekurangannya apa? Lahan kosong menjadi sulit ditemukan karena banyaknya bangunan. Iya, apalagi saat ini ya harga properti rumah itu sangat mahal. Jadi pantang ya nak, ada lahan kosong sedikit terus dibangun, ya kan? Dibuat bangunan, dibuat rumah, jual ruko, ya kan? Iya, karena apa? Karena harga rumah, harga tanah, dan harga properti itu mahal. Ya, oleh karena itu, ya sangat sulit saat ini untuk ditemui lahan kosong. Apa masih ada di dekat rumah anak-anak ini lahan kosong? Banyak? Ada yang masih bisa bertemu dengan lahan kosong? Iya, oke. Mungkin some students can find this ya, masih bisa bertemu dengan lahan kosong. Iya, oke, Ki. Ya, nak? May I go to the restroom? Okay, I think you want to ask something. Okay, you can go. Okay, kids. Yeah, now time for review. Before we continue to review, any questions? Adakah pertanyaan? Yuk, ya, ditanya Miss-nya, yuk. Miss mau menjawab ini. Any questions? Ada pertanyaan? No, Miss. Oh, no. Oh, no. Wait. Miss. What? Air terbuat dari apa sih? Kok bisa kayak gitu? Air terbuat dari apa, Semi? Air minum. Pertanyaannya, kenapa lari-lari? Nah, dari tadi melihat apa kamu di layar itu? Melihat air, batu, sungai. Ya, kita sedang belajar teknologi. Semi, please be focused ya. Oke, kids, already prepare your review ya. Sudah dipersiapkan reviewnya. Now we learn the review. Oke, ya, lingkungan. Number 1, read dulu, coba baca dulu lah si Semi biar dia fokus. Number 1, Semi. Semi, you read number 1. Okay, please your video dan Razi Felicia. Ya, Semi number 1 read. Baca nomor 1, Semi. Oke ya, change to not prepare ya Semi. Kebiasaan Semi ya, tidak prepare ya. Oke, coba baca nomor 1 dulu si Felicia. Go to the restroom. Oke, go. Number 1 itu ya nak. Lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas berbagai sumber daya alam, air, tanah, udara, dan lainnya. Iya, lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas berbagai sumber daya alam, diantaranya air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Oke, nomor 2 ya, nomor 2 sekarang. Coba dulu si Razi, number 2. Ya, ambil pelepah pisang.
Apa Jordan harus buat kuda-kudaan Mute dari please, who is that? Isabel, please mute Isabel. Oke, yuk Razi. Jenis-jenis lingkungan. 1. Lingkungan alami adalah lingkungan yang dibentuk oleh alam secara alami. Contohnya padang rumput. Padang rumput adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri dari perumputan. Sabana adalah padang rumput yang diselilingi oleh beberapa pohon. Hewan yang tinggal di padang rumput, kuda, rusa, dan bangau. Oke, thank you. Ya, oke, iya. Lingkungan itu jenis-jenis lingkungan. There are 2 kinds of the environment ya. Ada 2 jenis lingkungan. Who can still remember? Siapa sih yang masih ingat apa saja? Pertama lingkungan. Lingkungan. Forget. Udah lupa anak Miss. Baru kemarin belajar lingkungan. Lingkungan. Lingkungan alami. Lingkungan apa lagi? Satu lagi. Lingkungan buatan. Yes, ya. The natural environment and the second ya, the artificial environment. Lingkungan buatan. Jadi jangan lupa, baru belajar teknologi sebentar aja ya, baru 2 kali pertemuan, 2 times meeting, already forget about the last topic. Sudah lupa topik lingkungan. Oke, lingkungan alami ada 6 contohnya apa saja? Yuk, ada 6 contohnya. Yuk, apa saja? Padang rumput, hutan, Sungai. Laut. danau, rawa, laut. Danau, rawa. Danau. Ya. Udah ingat sekarang? Sudah ingat anak-anak Miss? Sudah ingat Miss, baru ingat. Iya, jadi pelajaran yang sudah dipelajari, kalau sudah tidak dipelajari, jangan dilupakan. Ya. Oke, padang rumput yang pertama. Padang rumput adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Namanya saja sudah padang rumput, ya kan? Padang rumput adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Oke, coba sekarang please close your review. Coba tutup dulu reviewnya. I want to ask you. Oke, coba dulu sih. Kisra. Kisra, apa sih itu sabana, Kisra? What sabana? Apa itu sabana? Oke, coba dulu si Evelyn. Thank you, Kisra. Sabana, right, Miss? Yes. Don't open your review. Close your review. I not buka review, Miss. Sabana padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon, Miss. Oke, good job. Ya, kalau sabana adalah padang rumput yang diselingi ya oleh beberapa pohon. Ya, Miss, I close my review, Miss, but I see the screen. Yes, you are smart ya. Oke, karena Miss-nya lupa membalikkannya ya. You close review but see the screen. Iya, same, sama saja ya kan. Oke, same with another class ya, sama seperti kelas yang lain. Please close your review and close the screen. But Miss, you not forget to say close the book.
The students open the book. Okay, ya, you are smart kids. Okay. Apa itu arti stepa? Coba dulu si Isabel dulu. Isabel, apa itu stepa? Isabel? Stepa ya padang rumput, tapi nggak ada pohonnya, Miss. Cuma rumput aja. Yes, great job ya. Oke, kalau dia stepa, Miss. Stepa itu padang rumput yang hanya ditumbuhi oleh rumput saja, ya. Tidak ada pohon-pohonnya, Miss. Iya, thank you, ya. Oke. Nah, hewan yang tinggal di padang rumput itu kuda, rusa, dan bangau. Wah, you can answer. Siapa sih yang bisa jawab? Kenapa kuda, rusa, bangau tinggalnya di padang rumput? Jangan jawab takbir ya, Miss. No, ya bukan takbir jawabannya. Yang lain, coba apa jawabannya? Karena mereka makanannya rumput. Yes, great answer. Ya, Miss. Karena kuda makannya rumput, Miss. Jadi bisa Miss kudanya tinggal di padang rumput. Oke, ya. Iya, jadi bersyukur Miss tidak ada yang menjawab takbir, Miss. Oke, ya kids. Ya, kalau kita ya orang yang sekolah, yang belajar, jawabannya harus yang masuk akal ya. Jadi jangan asal-asal jawabannya. Oke, yang B, hutan. Hutan adalah tanah sangat luas yang di dalamnya tumbuh berbagai pohon lebat. Ya, oke. Kalau ada soal seperti ini, ya kan? Tanah sangat luas yang di dalamnya tumbuh berbagai pohon lebat disebut A. Rawa, B. Padang rumput, C. Hutan. The answer is Hutan. Hutan. Ya, hutan jawabannya ya. Oke. Nah, hutan menjadi tempat tinggal bagi hewan-hewan seperti harimau, gajah, orang utan, bekantan, dan berbagai jenis burung ya. Jadi many kinds of animals live in the forest ya. Jadi banyak jenis-jenis hewan yang bisa tinggal di hutan. Karena memang hutan tempat tinggalnya hewan ya, Nak. Bukan di rumah Miss. Ya, bukan di rumah Miss atau di rumahnya si Bella, bukan ya, tetapi di hutan. Oke, kalau ada soal, hewan di bawah ini yang tinggalnya di hutan adalah A. Cumi-cumi, kura-kura, dan monyet. B. Monyet, bekantan, dan semut. The answer is B. Ya, otomatis yang hidup di darat tinggalnya di hutan ya, Nak. Bukan penyu, kura-kura ya. Mereka tinggalnya di mana? Di air. Jadi jangan pilih mereka ya, tidak hidup nanti di hutan. Oke, kids. Ya, I think enough for today. We will for next session we will start from river ya. Kita mulai dari sungai untuk sesi selanjutnya. Ya, our time's almost up. 3 minutes left. 3 menit lagi waktu kita. Oke, thank you for doing your project ya. Ini for class is the best. Yay! Clap your hands. Our students already finished on time ya. Okay kids, I think enough for today. Yo, share your love. Yo, smile kids. Okay kids, thank you. Enjoy your lunch. Keep your healthy and see ya. Bye-bye. Bye. Bye-bye.